Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hartini dari Prodi IPS A semester 6. Di sini jangan lupa subscribe dan like dulu ya teman-teman, karena di sini akan dijelaskan tentang wabah penyakit corona dengan patologi sosial dan pelarangan mudik. Di sini juga ada beberapa contoh dari virus corona, yaitu COVID-19. Ya, seperti inilah gambarnya teman-teman. Karena virus ini virus yang sangat berbahaya, bahkan sangat mematikan. Nah, di sini juga dijelaskan untuk kita bisa memakai masker dalam keadaan di luar. Meskipun kita sehat, tapi tetap memakai masker ya, teman-teman. Di sini juga dijelaskan pertama kali waktu ditemukannya virus corona itu di negara Cina, yaitu di kota Wuhan. Bisa disimak petanya, teman-teman. Ini juga ada sekelumit kutipan dari pelarangan mudik. Sebelum tanggal 24 kita anggap itu orang pulang kampung, tapi setelah 24 kita anggap itu mudik. Nanti cari celah pada waktu buka puasa, gimana caranya bisa lewat sekarang. Kelengahan petugas saja lah. Ya kan, dipercepat saja sanksinya, karena sudah tanggal 7 Mei orang mungkin sudah berkurang sekali. Kita tahu kita makan di luar aja sudah berapa. Kalau ada kesempatan tuh kondisi seperti saya mau ulang. Larangan mudik sudah diterapkan. Pembatasan transportasi kendaraan umum dan pribadi dilakukan sejak 24 April lalu. Jalur antar kota dan provinsi disekat polisi. Bukan pulang-pulang, Pak. Balik. Saya mau pulang. Ini. Terbalik, Pak. Terbalik. Bapak pulang. Ya. Balik kanan lagi, Pak. Bapak juga nggak akan lewat, Pak. Nggak akan lewat. Percuma Bapak nanti. Bapak balik aja, lebih aman. Ini ke Bandung ngapain? Saya ke Bandung sih ada proyek lagi, Pak. Mau berangkat ke Bandung. Ada surat tugasnya? Ada, Pak. Saya orang proyek lagi. Balik Jakarta. Di wilayah Jabodetabek, salah satu checkpoint penyekatan ada di kilometer 31 ruas tol Jakarta Cikampek. Ini menjadi jalur utama penghubung DKI Jakarta dengan Jawa Barat. Pada hari pertama penyekatan, lebih dari 1.000 kendaraan umum yang hendak mudik dipaksa putar balik. Kita perintahnya tanggal 24.00 sudah tidak boleh mudik. Sebelum 24, tanggal 24 kita anggap itu orang pulang kampung. Ya, silakan pulang kampung. Tapi setelah 24 kita anggap itu mudik. Ya, karena sudah masuk bulan puasa. Jadi sejak tanggal 24 jam 00 sudah tidak ada orang untuk mudik, ya. Jadi kalau mau ditempel ada bis yang nempel kita, bukan mudik tapi pulang kampung, tidak ada alasan, balik kanan.
tim berkas Kompas mencoba melihat dari dekat sekat aparat di ruas tol Jakarta Cikampek. Meski truk mendominasi jalur ini, kendaraan pribadi, bus, dan angkutan travel juga masih terlihat menunggu antrean pemeriksaan yang mengular kiloan meter. Bus, angkutan travel, dan kendaraan pribadi dialihkan keluar pintu tol Cikarang Barat. Namun, kendaraan yang mempunyai surat tugas bebas melaju. Terus? Kita kerja di Cirebon. Oh? Itu bukannya mau mudik, bukan, apalagi pulang kampung. Kita mau kerja. Kerja apa? Kerja mesin, Pak. Mesin? Iya. Itu ada suratnya kok, Pak. Hati-hati ya. Balik lagi ke sini, balik lagi. Jalannya nanti yang koreksi yang di sebelah sana, dia tahu, lebih tahu, orang wilayah tuh lebih tahu mana PT-PT yang masih buka gitu loh. Kalau kita nyawa sortirnya mana PT-PT yang masih buka. Tak hanya kendaraan penumpang, truk yang dicurigai mengangkut pemudik juga jadi sasaran pemeriksaan petugas. 4 jam tim berkas Kompas mengikuti penyekatan, 56 kendaraan dipaksa putar balik. Penyekatan memang membuahkan hasil, namun sayang, menjelang waktu berbuka puasa, penjagaan di checkpoint longgar. Kendaraan pun lolos dari pemeriksaan petugas. Ini juga terlihat di wilayah perbatasan antara Bekasi dan Karawang, Jawa Barat. Kendaraan melenggang bebas tanpa diperiksa petugas. Belum lagi di jalur alternatif yang jadi jalan tikus para pemudik bersepeda motor. Jadi sudah kita antisipasi juga. Memang jalan-jalan tikus ini kan banyak. Untuk khususnya untuk pemotor ini ya, dia bisa nyelip ke sana ke sini ya. Kalau untuk di Panturasi sudah kita antisipasi dan sama juga kita kembalikan sanksinya, dan apabila lolos pada satu kabupaten berikutnya kan akan menyekat juga. Jadi memang kalau dia lolos sampai ke tujuan ya rezekinya lah ya, karena dia bisa menghindar di banyak penyekatan ya. Berdasarkan hasil survei Kementerian Perhubungan, Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang menjadi tujuan utama pemudik. Dari survei tahun 2020 tersebut, 24,2% responden menyatakan Jawa Tengah sebagai tujuan mudik. Celah di penyekatan membuat tak sedikit pemudik yang lolos. Checkpoint itu bagian sebenarnya tindakan terakhir ketika edukasinya tidak bisa, ya mereka ketemu harus kembali. Tapi kalau sudah lolos bagaimana? Ya ada yang dimarahin mas, ada yang dimarahin, terus kemudian dimasukin ke karantina. Tapi SOP atau protokol itu memang wajib dilakukan. Iya sebenarnya ada beberapa mas yang ketat ya. Umpama Kabupaten Banyumas dia bagus. Dia bicara satu sistem kesehatan. Ketika kemudian terjadi pandemi ya, terus kemudian Anda ada diberikan aturan-aturan dan Anda melanggar, maka akan ada 2 hal sanksi yang diberikan. 1 denda, 2 kamu bisa dipidana penjara. Larangan mudik diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang pengendalian transportasi selama masa mudik guna mencegah penyebaran COVID-19. Ini diterapkan hingga 31 Mei mendatang dan berlaku di wilayah pembatasan sosial berskala besar, zona merah COVID-19, dan aglomerasi wilayah PSBB. Pembatasan dan larangan kendaraan tidak hanya pada transportasi darat. Permenhub juga mengatur soal transportasi laut dan udara. Dalam Permenhub ini juga diatur tentang pengecualian dan berlaku pada transportasi darat, laut, dan udara. Di saat menanti pemberlakuan sanksi bagi pelanggar larangan mudik, modus mengantar pemudik ke kampung halaman merebak. Nanti cari celah pada waktu buka puasa, kelengahan petugas saja lah. Nah, di sini juga dijelaskan kasus corona di Indonesia jadi 1.677.103 bisa sembuh, yang 157 meninggal dunia. Nah, di sini juga bisa dilihat ya teman-teman, dari etika batuk dan bersin itu bagaimana, bisa difahami. Wajib pakai masker saat keluar rumah seperti tadi ya teman-teman, karena kita
kita juga harus menjaga kebersihan, menjaga apapun yang kita miliki saat ini karena maraknya wabah penyakit virus corona ini. Atas perhatiannya, terima kasih teman-teman. Tak lupa saya ingatkan kembali, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, karena ini tugas UAS untuk menambah nilai. Terima kasih teman-teman.